Kali ini KDM alias Bapak Aing versus Rocky Gerung. Rocky Gerung mulai ikut mengomentari KDM alias Bapak Aing. Apa komentarnya? Ini. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Apa namanya dia? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ada teorinya, betul. Ada ya? Ada beberapa poin dari yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Dia mengatakan yang berbahaya bukan Deddy Mulyadi, tapi para pendukungnya, atau dia bilang para penontonnya. Yang kedua, kenapa bahaya? Karena mereka adalah orang-orang yang senang menonton kedangkalan. Nah, ini berarti poin ketiganya, siapa yang dangkal? Secara tidak langsung, Rocky Gerung menganggap KDM alias Bapak Aing itu dangkal. Saya paham maksud dari Bung Rocky. Dia menginginkan masyarakat itu menjadi cerdas, tidak gampang euforia, tidak gampang apa istilahnya itu kagum. Agak ya saya paham. Tapi Pak Rocky, kalau bicara dengan orang-orang yang Anda sebut IQ 78 ini, orang-orang dangkal ini, ya bahasanya jangan terlalu tinggi. Kita kagak ngerti gimana Anda ingin mencerdaskan orang-orang ini dengan bahasa yang kami tidak ngerti. Ya mungkin Anda ingin masyarakat Indonesia itu semuanya cerdas seperti Anda gitu. Tapi saya punya teori juga. Boleh dong. Seandainya Indonesia mempunyai masyarakat Rocky Gerung semua, apakah Indonesia akan bergerak maju? Tidak. Indonesia akan diam di tempat. Kok bisa? Ya contohnya begini dah. Saat Indonesia yang penduduknya Rocky Gerung semua ingin membangun jembatan, Rocky Gerung pertama berkata, jembatan adalah sarana untuk menghubungkan dua daerah yang terpisah, baik oleh sungai maupun jalan raya. Nah, Rocky yang kedua bicara, bukan sekedar sarana penghubung, tapi jembatan juga harus kuat dan kokoh dari segi materialnya, baik semen maupun besinya. Rocky 3 bilang, oh jangan cuman kokoh dan kuat, harus presisi juga, harus seimbang, harus tepat ukurannya, supaya bisa menanggung beban di atasnya itu dengan baik. Kalau menyon, menceng dan sebagainya bisa rubuh. Nah, Rocky 4 bilang, ya kita harus memilih material dan orang yang tepat untuk bisa mengerjakannya. Hasilnya, apakah jembatannya akan terbangun kokoh, kuat, dan presisi? Ya justru jembatannya tidak terbangun sama sekali, karena tidak pernah dikerjakan, cuman diomongin doang, pakai teori. Jadi kalau ada orang yang kerja, yang doyan ngomong, mendingan diem. Mendingan kalau mau ngomong, bantu, support, promosikan. Bukan ngari-riweh ente. Gitu. Kami paham Anda cerdas, makanya kalau ingin membuat masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas juga seperti Anda, bahasanya jangan ketinggian. Kami kagak ngerti, harus bisa menempatkan diri. Macam Bapak Aing bisa menempatkan diri, bagaimana bicara dengan para elit, bagaimana bicara dengan masyarakat. Nih, contoh video saat Bapak Aing bicara di depan anggota DPR. Ya, ini bahasa yang digunakan oleh Bapak Aing KDM yang dianggap dangkal oleh Rocky Gerung. Lokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur.
ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja. Itu sudah lihat. Nah, untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat, bahasanya disederhanakan. Nggak perlu berjelimet karena ingin kelihatan pinter. Nggak perlu kelihatan pinter. Kalau orang pinter nggak perlu kelihatan pinter. Nih bahasanya di depan masyarakat. Lihat, takut ada ngontrol sampah dalam setiap waktu. Karena target saya, Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut. Tidak boleh. Oke, jadi Indonesia butuh orang-orang yang bisa kerja nyata. Ya, nggak apa-apa direkam. Bukan pengen kelihatan kerjanya, tapi sebagai transparansi bahwa begini loh kerjanya. Ya, yang kelihatan kerja malah diprotes, seolah-olah kerjanya pengen kelihatan. Lihat dong yang lain, bukan yang kerjanya nggak pengen kelihatan, tapi yang kelihatannya gak kerja, diprotes juga. Yang kerja malah diprotes. Yang kelihatan gak kerja, protes juga tuh. Ngomong mah gandeng.